Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami datang kepadamu untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian, terambil dari Mazmur pasal yang ke-40, ayat 5 sampai dengan ke-6. Mazmur Pujian dari Mazmur 40, ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.
Yesus pernah berkata dan berseru, barang siapa haus, datanglah padaku dan minumlah daripada cawanku, karena akulah air kehidupan. Yesus juga tegaskan kepadaku, barang siapa selalu percaya padanya akan beroleh keselamatan abadi, karena Yesuslah sumber segala hidup. Indah, sungguh indah firman Allah, damai sejahtera bagi semua. Yesuslah segala-galanya untuk hidupku selama-lamanya. Yesus juga tegaskan kepadaku, barang siapa selalu percaya padanya akan beroleh keselamatan abadi, karena Yesuslah sumber segala hidup. Indah, sungguh indah firman Allah, damai sejahtera bagi semua. Yesuslah segala-galanya untuk hidupku selama-lamanya. Dari Yesus ku beroleh segalanya selamanya, hanya pada Bapa-Ku ku puji. Indah, sungguh indah firman Allah, damai sejahtera bagi semua. Yesuslah segala-galanya untuk hidupku selama-lamanya, untuk hidupku selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih karena kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup dan kehidupan kami. Kau memberkati kami sampai dengan sore hari ini, di mana kami datang kepadamu Tuhan, untuk mengikuti ibadah keluarga pada sore hari ini. Turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, pada setiap keluarga jemaat-jemaat kami, sehingga ibadah ini tidak berlalu sedemikian rupa. Tapi Tuhan yang senantiasa hadir, dan Tuhan akan menurunkan Roh Kudus-Mu di setiap jemaat kami, untuk mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan biarlah ibadah ini Tuhan dan pemberitaan firman pada sore hari ini boleh terjadi hanya karena Tuhan Yesus yang bertangan di dalamnya. Inilah doa kami di sore hari ini Tuhan, ini permohonan kami, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Yosua pasal yang ke-14, ayat ke-6 sampai dengan ke-15, Yosua 14 ayat 6 sampai ke-15, yang menyatakan,
Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana, dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel membara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kirjat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, selamat sore. Shalom. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan dan melihat bagaimana pemberitaan firman yang dituangkan, yang diambil dari Yosua 14 ayat 6 sampai 15 dengan perikop berjudul upah dari kesetiaan. Apabila kita membahas mengenai upah dari kesetiaan ini, kita akan melihat bagaimana hubungan dari tatanan demi tatanan yang dilakukan dan terjadi antara Yosua dan Kaleb pada saat mereka mendapatkan titah Tuhan melalui Musa. Siapa Kaleb? Dan bagaimana hubungannya dengan konsistensi kesetiaan yang telah dilakukannya berdasarkan titah Tuhan melalui Musa. Kaleb adalah kepala suku bangsa Yehuda pada saat itu. Di mana seperti yang disampaikan di dalam Bilangan 13. Musa memerintahkan 12 kepala suku untuk melakukan pengintaian ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Di mana mereka harus memberikan informasi. Mereka harus melihat bagaimana bahwa proses dari pengintaian itu akan memberikan sebuah hasil laporan kepada bangsa Israel. Bahwa tanah yang diperjanjikan itu akan memberikan sebuah hasil yang baik kepada bangsa Israel. Ke-12 orang tersebut kembali, tetapi ada dua hal perbedaan yang dilakukan dari 12 orang tersebut. 10 orang
melaporkan bahwa memang benar tanah tersebut adalah tanah yang subur, tanah yang penuh dengan hasil bumi, tanah yang menjanjikan. Tapi dari 10 orang itu menyatakan bahwa di sana ada bangsa Enak yang merupakan bangsa yang sangat besar, bangsa yang mungkin berukuran lebih besar dari ukuran bangsa Israel pada saat itu. Dan mereka tidak mempunyai keyakinan yang penuh bahwa mereka dapat mengalahkan bangsa itu untuk masuk ke tanah Kanaan. Berbeda halnya dengan Yosua dan Kaleb. Dua orang ini memberikan sebuah pemahaman yang benar-benar berlandaskan kepada kesetiaan kepada Tuhan ataupun karunia Tuhan, di mana mereka menyatakan bahwa walaupun di tanah tersebut benar adanya berlimpah ruah dengan hasil bumi, walaupun di sana terdapat bangsa yang besar, tetapi Yosua dan Kaleb merasa yakin bahwa mereka dapat mengalahkan bangsa itu. Mereka dapat masuk ke tanah Kanaan hanya dengan pertolongan dan iman kepada Tuhan. Pada saat titah Tuhan itu dibuat dan diberikan kepada Musa untuk diperintahkan kepada 12 suku bangsa Israel tersebut, Kaleb berumur 40 tahun. Dan sesudah 45 tahun kemudian perjalanan kesetiaannya, barulah Kaleb menghadap Yosua untuk meminta janji yang diberikan Tuhan kepadanya. Bahwa dari mulai umur 40 tahun sampai 45 tahun kemudian, di mana 85 tahun pada saat ayat yang kita bacakan dari Yosua 14 ini, dari ayat 6 sampai dengan 15. Pada saat itu umur Kaleb sudah berusia 85 tahun. 45 tahun perjalanan Kaleb mempertahankan konsistensi imannya kepada Tuhan. Iman inilah yang memampukan Kaleb pada saat diberikan tugas oleh Tuhan melalui Musa. Ia bersikap optimis dan berani mengambil sikap yang berbeda dengan 10 pengintai lainnya, meskipun nyawanya terancam. Hal itu bisa kita lihat di Bilangan 14 ayat 10. Di mana iman tersebut dipertahankan sepanjang perjalanan hidupnya selama 45 tahun sejak ia berumur 40 tahun. Sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Hal ini dituangkan di dalam Yosua 14 ayat yang ke-8. Dan jika saya bacakan, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bahwa di bagian pertama ini, saya sampaikan, Kaleb mempertahankan konsistensi imannya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Konsistensi. Konsistensi ini yang diperlihatkan Kaleb untuk dapat mempertaruhkan segala konsistensinya, segala imannya kepada Tuhan. Bahwa dia tetap menjaga imannya. Dari usia 40 tahun, dari diperintahkan Tuhan untuk mengamati, 45 tahun kemudian, dan pada usia yang ke-85 tahun. Konsistensi untuk tetap beriman pada Tuhan tidak pernah luntur sepanjang usia. Tetap dia pertahankan. Karena Kaleb yakin Tuhan selalu menyertainya. Bahwa mempertahankan konsistensi ini merupakan hal yang penting di dalam hidup dan kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Karena konsistensi iman inilah yang dapat membuat bangsa Israel masuk, dibawa oleh Yosua, masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Dan pemberitaan firman pada sore hari ini memperlihatkan konsistensi iman tersebutlah yang diberikan oleh Kaleb, yang dipertunjukkan oleh Kaleb kepada bangsa Israel dan kepada kita semua tentunya pada sore hari ini. Yang kedua adalah dengan konsistensi yang diberikan tersebut terbentuknya sebuah nilai, value. 45 tahun perjalanan Kaleb untuk berjalan bersama bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Memberikan sebuah jangka waktu yang panjang.
45 tahun merupakan sebuah waktu yang tidak pendek. Merupakan waktu yang sangat panjang. 45 tahun. Sampai dengan usianya 85 tahun. Dan 45 tahun perjalanannya tersebut memberikan sebuah nilai. Memberikan sebuah value. Itulah yang kedua. Yang bisa kita perlihatkan di sini. Yang bisa diperlihatkan di dalam ayat yang ada. Nilai dari sebuah konsistensi membentuk sikap optimis Kaleb dan menimbulkan akibat yang sangat baik bagi dirinya. Sikap optimis memberikan kekuatan dan motivasi untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti apa yang disampaikan di dalam ayat ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Jadi dia di dalam usia yang ke-85 tahun, dia mempunyai nilai iman yang sangat tinggi, yang sangat baik untuk menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Sebuah perjalanan yang panjang, sebuah kehidupan yang benar-benar terbentuk dari sebuah konsistensi yang tetap berjalan bersama dengan waktu. Konsistensi yang ada menimbulkan sebuah value di dalam kehidupan Kaleb. Dan konsistensi dan nilai ini yang benar-benar dipertahankan sampai dengan usia 85. Yang ketiga adalah dengan konsistensi dan value dan nilai iman yang dimiliki oleh Kaleb. Dia mendapatkan upah dari kesetiaannya. Upah tersebut disampaikan dan ditekankan pada ayat ini. Pada ayat yang ke-11 disampaikan bahwa pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. Ayat 11, 12, 13 merupakan sebuah bagian dari karya kesetiaan, karya konsistensi, dan nilai yang akhirnya nilai dimiliki oleh Kaleb. Dengan iman dan semangatnya untuk tetap mempertahankan iman. Sehingga pada usia yang ke-85 tahun, Kaleb mendapatkan. Tidak dengan serta-merta bahwa dalam satu usia yang begitu boleh dikatakan sudah lanjut usia. Kaleb baru meminta kepada Yosua. Baru mempertanyakan kepada Yosua. Bahwa sekian lamanya aku berjalan bersama Tuhan. Sekian lamanya aku berjalan bersama engkau. Untuk dapat melihat bagaimana segala titah Tuhan yang diperlihatkan atau yang disampaikan dalam bilangan tadi. Kitab bilangan. Mereka benar-benar tunjukkan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mereka berjalan benar-benar menyatakan bahwa perjalanan mereka tidak dengan serta-merta berjalan hanya kekuatan diri sendiri. Tetapi mereka berjalan dengan keyakinan penuh bahwa perjalanan iman mereka itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Kaleb tidak menunjukkan rasa takut. Di usia yang ke-85 tahun. Walaupun dia menyatakan, meminta kepada Yosua untuk janji Tuhan. Tetapi permintaan atau upah yang diminta oleh Kaleb itu tetap dinyatakan dengan sebuah usaha. Di mana di ayat 11 yang tadi kita bacakan bahwa
pada saat usianya yang sekarang 85 tahun, dia tetap mempunyai kekuatan untuk dapat berperang. Untuk dapat masuk ke tanah yang memang akan menjadi bagian dari bangsa Yehuda. Dan dia tetap harus berusaha untuk mendapatkan tanah itu. Dia tidak dengan serta-merta bahwa dengan kesetiaan yang dia miliki, dengan nilai yang dia miliki, dia otomatis meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan dong kepada saya. Saya kan sudah setia mengikuti Tuhan selama ini. Dia tetap berusaha. Dia tetap berusaha menyatakan bahwa apa yang diperjanjikan Tuhan harus tetap kami upayakan. Kami jalani, kami lakukan usaha sedapat mungkin. Dan dia yakin bahwa waktu usia 85 tahun pun dia mampu untuk berperang dan masuk ke daerah yang memang akan diperjanjikan menjadi warisan dari suku Yehuda nanti. Hal ini memperlihatkan bahwa Kaleb tidak dengan serta-merta meminta kepada Tuhan bahwa dengan kesetiaan yang saya miliki Tuhan, saya mengikuti Engkau, maka saya harus mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dengan serta-merta secara gratis, secara mudah. Tidak. Sebuah pengorbanan yang benar-benar harus diperlihatkan. Dan pengorbanan ini disampaikan dalam firman pada sore hari ini. Artinya adalah pembelajaran apa yang bisa diambil dari Kaleb dan bacaan kita pada sore hari ini. Konsistensi iman yang teguh memampukan kita menghadapi berbagai masalah kehidupan. Itu yang pertama. Jadi konsistensi iman yang teguh memampukan kita menghadapi berbagai masalah kehidupan yang kita alami. Konsistensi iman seperti apa? Contoh yang terjadi pada saat ini adalah, saya akan membagi sebuah masa yang sekarang kita alami. Hampir 5 bulan kita berada dalam masa pandemi. Saya akan bagi dalam 3 masa. Sebelum pandemi, selama pandemi, dan sesudah pandemi itu terjadi. Sebelum pandemi, apakah konsistensi iman kita kepada Tuhan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan? Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan sebagai orang yang percaya. Masuk dalam kondisi selama pandemi. Saya sangat yakin pada saat masa pandemi ini siapapun akan yakin. Untuk masuk setiap hari kalau perlu berdoa, Tuhan tolong kami. Jangan biarkan virus ini mendera kami. Setiap orang saudara. Mereka akan mencari mungkin Alkitab yang selama ini mereka tidak tahu taruh di mana. Mereka akan memperlihatkan bahwa bagaimana inisiatif mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat ini kita berada dalam posisi antara sebuah peralihan. Diharapkan bahwa masa pandemi ini berakhir, ya, dan kita akan masuk ke masa sesudah. Yang diinginkan, yang kita ingin angkat adalah konsistensi yang kita lakukan selama ini, di mana kita mungkin berada dalam sebuah kondisi kita tidak bisa kemana-mana. Kita berkumpul bersama keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Setiap hari berkumpul mungkin untuk setiap hari berdoa. Ibadah keluarga dalam rekaman. Ibadah minggu, semuanya dalam rekaman. Semuanya kita lakukan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan yakinlah bahwa masa pandemi ini tidak hanya menakuti kita semua sebetulnya. Tetapi pandemi ini justru memberikan sebuah dampak untuk meningkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pada saat pandemi ini terjadi, kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa kemana-mana. Artinya, relevansinya kesetiaan kita mau tidak mau antara ada yang dipaksakan mungkin, ada yang benar-benar melihat bahwa segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan.
Semua pihak berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini memberikan sebuah pengertian konsistensi iman tadi. Tuhan tidak selamanya ingin bahwa kita konsisten menjalankan iman percaya kita hanya pada saat kita berada dalam satu lingkup atau era yang bermasalah. Saya anggap bahwa pandemi merupakan sebuah era, sebuah masa di mana kita semuanya, siapapun di dunia ini, mempunyai masalah untuk tidak melakukan aktivitas. Hal seperti ini yang membuat kita tentunya banyak orang, banyak jemaat kita yang berupaya untuk meningkatkan kualitas iman mereka. Hal ini akan sebentar lagi akan mulai berakhir. Orang menyatakan bahwa akan ada vaksin dan segala macam. Pandemi ini berarti masa ini akan berakhir. Pertanyaannya, sesudah pandemi ini berakhir, apakah konsistensi iman kita tetap kita pelihara? Sama seperti selama pandemi ini terjadi. Sehingga apa yang kita alami dan kita laksanakan dan kita jalankan selama masa pandemi ini haruslah tetap berjalan dalam sebuah rangkaian konsistensi iman yang tidak pernah terputus, yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan. Sehingga konsistensi ini akan memperkuat kita untuk dapat memperlihatkan bahwa dalam masa ini pun kita justru lebih dekat kepada Tuhan. Memang ada virus tersebut, tetapi virus itulah yang mengekang kita untuk kita retreat, kita mundur. Mundur ini yang memberikan sebuah pemahaman, mundur bukan hanya kita berdiam diri di rumah, tapi mundur untuk melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah nilai value tadi. Nilai atau value yang diperoleh oleh Kaleb pada masa itu benar-benar membentuk kita dari sebuah konsistensi tadi. Sehingga apa yang terbentuk nilai tadi membuat kita memberikan sebuah kekuatan untuk melihat bahwa pada saat kita mengalami masalah, kesetiaan yang secara konsistensi tadi kita sudah jalankan, memberikan sebuah nilai penuh kepada setiap kita semuanya dan keluarga kita untuk berserah penuh kepada Allah. Untuk melihat bagaimana setiap masalah tersebut, masalah yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masa-masa saat sekarang ini, memberikan kita sebuah kekuatan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kami. Hanya Tuhan yang dapat membantu kami. Walaupun kondisi yang terjadi, kita tetap mengikut Tuhan. Allahku dengan sepenuhnya. Itu yang disampaikan seperti apa yang Kaleb sampaikan. Sebab dengan mengikut Tuhan, dengan sepenuh hati, maka Tuhanlah yang memelihara hidup kita seperti yang diperjanjikannya. Itulah yang dituangkan di dalam ayat yang ke-10. Value tadi atau iman yang terbentuk tadi, nilai iman yang terbentuk tadi menguatkan kita bahwa konsistensi yang kita jalankan tersebut akan dapat membuat kita semakin berserah kepada Tuhan. Jadi kesetiaan itu tidak akan bisa, nilai ini tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya kesetiaan. Dengan kesetiaan yang kita jalani, membentuk iman dalam diri kita, akhirnya akan memberikan sebuah pemahaman bahwa kesetiaan yang diberikan Tuhan merupakan sebuah hasil perjalanan konsistensi iman dalam membentuk seseorang. Memiliki nilai yang akan memberikan dampak positif
kepada keluarga dan lingkup pelayanan. Kenapa kepada keluarga? Pada saat setiap orang tua, baik suami ataupun istri dan anak-anaknya, memberikan sebuah pelaksanaan dalam melakukan motivasi untuk menjalankan eksistensi itu, dipertunjukkan kepada keluarganya, maka otomatis istri maupun suami dan anak-anaknya akan mengikuti eksistensi tersebut. Dia akan mengikuti setiap derap langkah yang terjadi. Karena kesetiaan ini harus dibentuk. Kesetiaan dalam keluarga itu harus dibentuk. Baik oleh suami, baik oleh istri, yang akan berdampak kepada anak itu sendiri. Jadi tidak dapat berdiri masing-masing. Sehingga keluarga ini mempunyai sebuah nilai. Nilai yang benar-benar mereka lihat bahwa setiap permasalahan yang terjadi dari keluarga, masing-masing keluarga, mereka akan bersekutu. Bersekutu, berserah kepada Tuhan. Karena yakin bahwa dengan berserah kepada Tuhan, maka persoalan yang kita hadapi akan Tuhan berikan jawaban. Permasalahan itu harus kita hadapi. Setiap permasalahan pasti ada. Tidak akan mungkin kita minta kepada Tuhan, Tuhan hilangkan permasalahan daripada kami. Tidak. Pada saat kami harus melewati bukit itu, sebuah bukit permasalahan atau bukit kehidupan, kita minta Tuhan untuk menopang kita, menyokong kita. Kita tidak boleh menyampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan hapuskan permasalahan ini daripada kami. Tidak. Seorang Kaleb pun sampai umur usia 85 tahun, dia tetap menyatakan bahwa pada saat dia meminta upah kesetiaannya, dia mempunyai sebuah upaya, sebuah keinginan, dan sebuah keyakinan bahwa Tuhan dengan usia dia yang sudah tua, dia tetap mempunyai kekuatan untuk masuk berperang. Berperang untuk mengambil hasil kesetiaan yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Jadi, apabila seorang Kaleb seperti itu, janganlah kita menginginkan untuk kita lepas dari setiap permasalahan. Permasalahan yang pasti di depan kita yang dihadapi adalah bahwa kita semua berada dalam lingkup pandemi yang benar-benar terjadi. Dia mendera ekonomi, mendera permasalahan apapun, duka cita apapun. Berserahlah kepada Tuhan setiap keluarga. Supaya Tuhan akan memberikan sebuah kekuatan kepada kita semua. Menjalani masa ini. Melewati masa ini. Dan pada saat kita bisa melewati masa ini, maka kita akan menyatakan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dari sekarang sampai selamanya. Yang kedua, lingkup pelayanan. Dalam lingkup pelayanan, siapapun yang diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dalam lingkup apapun. Baik di gereja, di jemaat, dimanapun. Lingkup pelayanan itu menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berkonsistensi untuk melayani Tuhan. Pelayanan Tuhan, pelayanan yang kita jalankan ya, hanya untuk melayani Tuhan. Pelayanan yang kita jalankan tersebut bukanlah untuk orang per orang, Bapak Ibu sekalian. Pelayanan yang kita jalankan selama ini pada saat kita mendapatkan kesempatan untuk melayani. Baik hamba Tuhan, baik presbiter, baik komisi, baik tim apapun, multimedia dan siapapun. Mereka akan bekerja untuk melayani, bukan untuk melayani orang per orang. Ada satu pernyataan bahwa gereja itu bukanlah grup dari sebuah pertemanan. Tetapi orang-orang yang di dalam gereja itu adalah Tuhan yang menunjuk. Artinya, aplikasi pelaksanaan kita sebagai pelayan Tuhan, apabila kita ditunjuk dalam hal apapun, maka kita harus melihat bahwa pelayanan ini bukanlah untuk diri kita sendiri.
Pelayanan ini harus dijalankan dengan konsistensi penuh kepada Tuhan. Pelayanan ini harus bernilai, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk gereja dan jemaat. Pelayanan ini dengan mempunyai nilai tersebut, maka pelayanan ini benar-benar pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Kaleb dengan usia 85 tahunnya tidak berperang untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Tetapi dia berperang untuk masuk ke daerah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsanya. Sehingga hal inilah yang menguatkan kita dan menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita jalankan di dalam pelaksanaan pelayanan ini bukanlah hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk gereja kita, dan untuk siapapun yang memang benar-benar melihat bahwa konsistensi dan iman kita tadi akan memberikan sebuah upah dari kesetiaan. Upah kesetiaan inilah yang kita harapkan akan diberikan oleh Tuhan kepada kita berdasarkan apa yang kita jalankan di dalam hidup dan kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Jemaat terkasih, kita akan meresponi firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur ya Bapa karena kasih penyertaan Tuhan yang telah memberikan kami waktu untuk beribadah pada sore hari ini. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai konsistensi yang kuat di dalam hidup dan kehidupan kami. Mempunyai nilai seperti apa yang dipertunjukkan Kaleb di dalam pemberitaan firman pada sore hari ini. Engkau memberikan keluarga-keluarga kami menjadi pribadi-pribadi yang kokoh untuk menjalankan hikmat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau menyertai kami semua Tuhan untuk melewati masa-masa pandemi. Sehingga biarlah kiranya keluarga-keluarga yang ada semuanya tetap berjalan bersama Tuhan, berdoa untuk melewati masa-masa. Tuhan, kami berdoa juga pada sore hari ini. Kami berterima kasih atas banyaknya pihak yang campur tangan di dalamnya, sehingga ibadah ini boleh terlaksana. Multimedia dan sound system. Mereka-mereka Tuhan yang berkarya dalam ladang Tuhan. Mewartakan bagaimana ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kau menyertai mereka satu persatu. Sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan kerja mereka sesuai dengan hikmat Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih juga atas persembahan yang diberikan. Kiranya persembahan yang diberikan, yang dikirimkan baik langsung maupun tidak langsung kepada kami, yang akan diberikan oleh para keluarga, Engkau berkati mereka dengan segala berkat yang berlimpah, sehingga mereka dapat memberikan sebagian dari berkat yang mereka peroleh daripadamu, dan menjadi bagian di dalam berkat bagi kami di gereja ini. Engkau memberkati gereja kami, Immanuel Depok. Engkau menyertai kami dengan segala perjalanan demi perjalanan waktu di mana kami mulai beribadah. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Sehingga ibadah-ibadah yang kami jalankan tidak ada satupun yang terkendala karena jemaat ataupun pribadi-pribadi kami yang menderita. Sucikan gereja ini ya Tuhan. Sucikan kami semua. Sehatkan kami semua. Dan biarlah ibadah-ibadah selanjutnya boleh berjalan, boleh terjadi. Hanya karena Tuhan Yesus campur tangan di dalamnya. Dan memang masih ada ibadah virtual, ibadah rekaman, tapi kami serahkan sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus terhadap mereka-mereka yang campur tangan di dalam rekaman demi rekaman ibadah. Tuhan, inilah doa kami di sore hari ini. Inilah permohonan kami itu. Doa ini jauh dari kesempurnaan, tapi kami yakin Tuhan akan menyendengkan telingamu dan mendengarkan seruan permohonan kami ini. Karena permohonan ini kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang Juru Selamat dan penebus dosa kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi jemaat sekalian damai sejahtera.